Kita tunggu join lagi dulu ya. Iya, Bu. Udah? Kayaknya 2 lagi ya? 2 lagi siapa ya? Irfan. Jangan lupa absen ya. Oh iya, Bu. Yang tadi udah absen. Pesannya di pesan ya, Bu? Iya. Saya sudah absen tadi, Bu. Ini absen lagi, Bu. Ya, absen lagi boleh, nggak apa-apa. Takutnya yang tadi kelewat. Suara. Udah kayaknya tadi 12 ya. Mungkin nanti kalau ada masuk lagi. Nah, ini ya, masih lanjutan yang tadi. Jadi ini dimasukin ke sini sekarang ya, ke tabel-tabel ini disalin angkanya. Ini disalin. Nah, terus di sini di sel yang ini itu pakai rumus. Ini adalah perkalian dari alfa I delta HB dengan delta LI. Berarti sel ini dikalikan sel ini. Jadi ini bikinnya kalau di Excel apa? Kalau di Excel misalnya ini Excelnya bisa dilihat nggak ya? Bisa, Bu. Ya. Jadi ini apa ngambil data seperti ini. Ini contohnya ketemu soalnya seperti ini, delta LI seperti ini. Terus ini cuma alfa I-nya nih angkanya beda kayaknya kalian gitu. Tadi berapa ya? Delta VC itu plus 5/8 ya. Terus ini 5/8 juga. Ini bisa dibikin pecahan sih. Yang ini tadi berapa? Lupa itu. Yang AC sama BC, oh salah inputnya benar. Ini 3/8 kayaknya, cuma plus apa min ya? Mesti ngeliat ke sini dulu. Ini Min. Min 3/8, Bu. 3/8 ya. Ini kan keluarnya ini plus ya, 5/8 ya. Nah ini kan keluarnya desimal nih ya. Kalau misalnya kalian mau dalam pecahan bisa juga nih caranya ini di blok ya. Apa kemudian di ini di home di mana ya? Di view ya. Kemudian ada format cell. Format selnya ini ya, ada di format, kemudian format cell, kemudian nanti ada pecahan gitu. Ada ini masih bisa kelihatan? Kenapa jadi hilang? Masih, Bu. Ya, nah ini pecahan. Kita ngambilnya kalau pecahan itu fraksi. Fraksinya kemudian ini up to
yang paling besar nih. Maksudnya 3 digit di atas, 3 digit di bawah gitu ya. Nah, nanti dia munculnya pecahan kayak gini. Ya. Oh. Nah, ini nilai kalau mau desimal ya milihnya desimal. Formatnya di format selnya pilih desimal. Desimal itu pecahannya bisa di belakang 3 digit di belakang koma, mau lebih detail lagi 4 digit juga bisa gitu ya. Kalau ini kan dipilihnya 3 digit nih. Ya, dan di sini. Ya udah ya, setelah ini di input datanya, kemudian kalau kita mau menghitung delta VC, ini dipakainya rumus. Ini dimasukin ke rumus sama dengan, kemudian sama dengan tadi kan alfa I kali delta LI. Jadi ini sel ini dikalikan dengan sel ini. Ya. Nanti otomatis di enter dia udah kehitung sendiri. Nah, ini nggak disetting jadi digitnya di belakang koma 5 nih. Defaultnya 5. Nah, ini sama. Nanti kalau ini sudah dapat tinggal di copy, dipaste ke bawah gitu ya. Maka ini rumusnya kan sama nih. Ini pakai sel yang bawahnya lagi gitu ya. Terus yang bawah pakai sel yang bawahnya lagi. Ya. Jadi di sini bisa dipakai sebagai kalkulatornya juga. Jadi nggak usah pakai kalkulator, tapi input rumusnya di sini. Paham ya? Paham, Bu. Ya, terus kalau sudah ini tinggal dijumlah nih di sum sini. Di sum ke bawah ya. Cari ini rumus sum. Jumlah ya. Maka inilah nilai delta VC-nya. Ya. Terus demikian juga kalau delta HB, delta HC dan seterusnya. Ini angkanya masih salah ya. Nah, buka lagi yang sini ini dan seterusnya ya. Jadi angkanya tadi dapatnya dari perkalian ini kali ini ya. Dapat terus ini di bawah dijumlah. Ya. Nah, kalau ngerjainnya minggu ketiga masih ada waktu nih seminggu lagi ya. Nanti jawaban ini dicocokkan sama gambar Weliot-nya tadi ya. Kalau Weliot-nya pakai 3 digit ya tinggal dicocokin ya, paling pendekatan kalau toh nggak sama paling pembulatan di belakangnya aja ya. Mendekati sama lah. Kalau beda jauh baru saya bilang ada selisih jauh. Nah, dari Weliot kan ketemunya ini nih ya. Nah, ini sama nih. Kalau 3 digit di belakang koma masih sama. Nah, itu yang cara unit load. Berarti kalian sudah dapat metode 2 cara. Yaitu tugas minggu kedua dan tugas minggu ketiga. Kalau 2 jawaban itu sama, berarti kalian yakin pasti dapat 100 itu. Ya. Jadi yang ketinggalan tugas minggu kedua, langsung ngerjain tugas minggu ketiga. Deadline-nya tanggal 15 nanti. Jawabannya, kalau yang tugas minggu ke-1 sama 2, Nisma udah benar. Punya Weno juga udah benar ya. Weno udah belum? Udah, Bu, udah nilai. Kalau sudah benar, sudah dapat 100, berarti tinggal nyamain aja. Nanti jawabannya kalau belum sama dari unit load-nya, ya berarti salah. Dicek dulu sampai sama. Sama itu dalam artian ketelitian aja ya. Setidaknya kalau misalnya digit ketiga belakang nggak sama ya nggak apa-apa lah. Misalnya ini ketemunya 141. Ini 141, ini 142 masih oke lah ya. Nah, itu kalau sudah yakin baru dikirim gitu. Ya, jadi biar Ibu nggak bolak-balik periksanya, nanti langsung kalau udah sama tinggal langsung dinilai. Ya. Nah, itu yang unit load ya. Sekarang kita lanjut materi ya. Mau nanya, Bu. Ya, kenapa? Berarti yang tugas 3 ini tuh kayak lebih banyak hitungannya ya, Bu? Ya, tugas minggu ketiga harus ngitung soalnya. Ini kan hitungan dari Excel-nya. Sebetulnya hitungannya, makanya Ibu sarankan pakai Excel. Ini tabel-tabelnya dimasukin ke Excel. Ya. Tapi untuk ini gambarnya masih sama ya, Bu? Masih sama soalnya. Cuma ngitung alfa I-nya itu terserah. Mau pakai yang materi statika kemarin, mau pakai keseimbangan titik boleh.
Mau pakai Cremona boleh. Mau pakai SAP 2000 juga boleh sebetulnya. Cuma kalau SAP 2000 angkanya desimal kan, nggak ketemu pecahan. Ya, paling Oh, 3 iya digit di iya Bu. belakang koma. Ya, nah ini Oke boleh Bu. pakai SAP-nya. Ya, caranya Iya paham Bu. ya yang hitung alfa-nya. Kalau ini nanti baru pakai Excel. Sekarang kalau sudah paham, kita lanjutkan materi yang pakai aplikasi. Ya, yang pakai aplikasi kemarin mestinya udah banyak yang latihan nyoba pakai SAP 2000 pas di statika 2B. Harusnya udah ya, karena garis pengaruh kemarin udah pakai SAP 2000 kan, ya. Cuma ada sedikit beda ketika kita ngitung deformasi, ada data yang harus ditambahkan lagi. Kalau kemarin kan cuma gambar, kemudian berat sendiri dinolin, kemudian rangka batangnya dirilis, ya. Nah, kalau sekarang ada satu tambahan lagi, gambar penampang, ya. Nah, ini materinya di sini. Ini nggak bisa diturun. Ini yang di buku ya. Nah, tinggal diikutin aja caranya, langkahnya seperti ini. Nah, biar lebih mudah, mungkin sekarang Ibu buka tab-nya aja kali ya. Bentar. Caranya buka tab-nya. Ibu mesti ke sini. Nah, ini tab-nya bisa kelihatan? Atau share screen-nya harus Ada Bu. udah ya. Berarti ini Bu, ini harus dipindahin lagi. Sekarang ini ya, Bu, di sini belum Bu. Belum kelihatan Bu. nggak kelihatan. Belum Bu. Belum Bu. Terus Belum, Bu. Belum kelihatan. bentar, berarti share screen-nya beda lagi nih. Ini sekarang kelihatan? Belum Bu. Masih belum Bu. Masih belum Bu. Kurang ini udah yang dipilih, oh belum diklik share-nya. Udah? Belum Bu. Udah belum? Belum Bu. Belum. Iya Belum, gambarnya Bu. hitam doang masih. Kak, tulisan SAP 2000-nya nggak kelihatan? Enggak. Ini pilihannya Belum, udah Bu. share, ini pilihan share screen-nya udah ini. Belum? Belum Bu. Hmm. Berarti ada yang harus ini ngecil. Belum. Yang mana ngerubahnya benar? Ini masih nggak kelihatan? Belum Bu. Apa ketutup sama word-nya ya? Mungkin word-nya ditutupin dulu kali ya? Iya Bu. Soalnya ini masih Word-nya Bu yang kelihatan Bu. Oh, yang word, masih word-nya, iya. Sekarang gimana caranya? Word-nya, ini masih word-nya ya? Ini berarti harus Iya Bu. ditutup. Masih Word-nya. Oke, ini word-nya ditutup. Ya. Nah, ini udah kelihatan belum? Ini udah? Ini sekarang udah kelihatan belum? Belum, Bu. Belum Bu. Masih Belum, Bu. Word-nya Bu yang kelihatan. Belum, Ibu. Belum kelihatan. Sebentar, padahal udah ditutup word-nya. Atau Excel-nya masih kelihatan? Iya, yang ininya masih kelihatan, Bu, yang materi. Oh, yang Excel? Ini udah Yang butuh. Word Bu. Iya. Yang Word. Word. Yang Word yang kelihatan. Padahal word-nya udah ditutup tuh. Bentar. Apa kalau SAP nggak bisa lihat ya? Oh, bentar deh.
Ini udah? Belum, Bu. Belum. Kok masih belum sih? Gelap sih tulisannya harusnya. Ini Ini masih Masih- Word. masih Ya, Bu, masih Word, masih materi Word-nya, gimana Bu. cara nutupnya? Bentar deh. Ini ditutup dulu aja kali ya. Gimana bukanya? Ini layar berarti. Apa ini harus ditutup kali ya? Ini kelihatan nggak? Ya, Bu, udah kelihatan, Bu. Sudah, Bu. Udah kelihatan. Sudah kelihatan, Bu. Berarti semua harus ditutup dulu kali. Udah, Bu. Udah ya. Nah Ya, sekarang Bu. ini kan subnya buka pertama kali sub ya. Tapi sambil ngafalin tadi, buletnya udah kadang ketutup. Berarti ini dibuka, kemudian pertama kali gambar, itu ini harus diklik dulu satuannya. Ya, satuannya harus diganti. Pilihnya pakai yang kilogram sentimeter. Karena datanya di kilogram senti yang di bukunya. Ya. Kemudian kalau udah kilogram senti, kita bikin kotak-kotak nih, file, kemudian new model. Nah, tadi soalnya kan panjangnya berapa meter tadi? 3 meter kan ya? 3 meter berarti 300 cm. Ya. Nah, kita bisa bikin kotak 3 misalnya, tapi kan yang tengah itu 1,5 ya. Berarti kita bisa bikin kotaknya itu 2. Ya, karena kita mau dapat titik C-nya ada di tengah soalnya. Jadi ininya 150. Ya. Kemudian ini sumbu Y-nya 0. Kemudian sumbu Z-nya 1 aja gitu ya. Ini tingginya 200 karena tingginya kan 2 meter kan. Ya. Paham ini? Ini kan ada 1,5 soalnya tadi, kemudian tingginya 2, ya. Oke? Paham? Oke. Oke, kita klik ini. Terus kan keluarnya selalu 2 jendela, ya. Yang jendela sini harus langsung ditutup, supaya jangan gambar di sini nanti salah, ya. Ini diganti jadi bidang Excel, ya. Terus kita mulai gambar nih. Pilihnya yang ini ya, draw element. Ini kan 1 batang, jadi langsung sampai sini, ya. Kemudian C-nya di sini, kemudian balik lagi ke sini. Ini harus sampai grade intersection ya, jangan sampai di sini misalnya. Kalau di tengah-tengah nanti error dia, ya. Ini dibalikin lagi pointernya, kemudian kasih tumpuan ya. Di sini sendi, ini sendi. Kemudian ini roll ya, ini. Terus yang ini kan nggak ada tumbuhannya, berarti sudah ya. Terus beban kan di soal 1000 kilo ke kanan ya, berarti ke ini bebannya 1000 ke kanan berarti plus. Ya, oke. Ini nama bebannya kita pakai nama defaultnya boleh, oke ya. Udah nih seperti ini ya. Kalau kita mau ngitung gaya batang cukup seperti ini. Tinggal menambahkan define static load case. Static load case-nya ini jangan lupa di nolin. Ya. Di change load. Oke. Oke, paham? Sampai sini. Terus jangan lupa dijadikan rangka batang ya. Ini di blok, kemudian assign, frame, release, ini di nolin. Ya. Paham ini? Paham, Bu. Ke bawah aja dulu.
Ini tulisannya ganggu. Ini paham ya? Nah ini kalau kita mau ngitung gaya batang aja, ya. Kalau ini bisa di-run, tinggal analisis, kemudian di setting, jangan lupa setting dulu, kemudian dipilih exit plane, kemudian oke, ya. Terus baru di analis, di run. Kalau di run, otomatis dia langsung nyimpen filenya, harus disimpan di mana. Ya, misalnya kita simpen nih, kita kasih nama materi di buku nih, ya. Ini kalau kita ngerjakannya sudah benar, ini pasti benar, ya. Sekarang kita cek nilai apa reaksi. Reaksinya nilainya ini nggak kelihatan. Ini sama kan dengan yang di buku, ya. Mestinya bukunya tadi di-download dulu sih ya. Mungkin yang pegang laptop sama HP bisa sambil lihat di HP-nya ya. Nanti sambil dibantu karena Ibu udah ketutup tadi, ya. Terus kalau ngitung gaya batang berarti pilih yang F nih ya. Ini aksia. Ini jangan lupa dicentang. Ini gaya batangnya, ya. Ini ya. Ini nilai batang-batangnya tadi. Ini nilainya berapa? Ini berapa gitu. Terus ditabelkan. Ya, ditabelkan Excel terus dihitung delta LI-nya, ya. Nah, itu kalau pertanyaan nomor 1, 2. Kalau nomor 3-nya nggak bisa dilihat di SAP, ya. Soalnya di sini nggak ada fasilitas menghitung perubahan panjang batang, ya. Jadi yang nomor 3, delta LI itu harus dihitung manual, ya. Nah, sekarang yang nomor 4, untuk nyari deformasi, itu harus dikasih data penampang. Ya. Masih bisa dengar? Halo? Iya Bu, masih bisa Bu. Masih Bu. Sekarang kita kasih data penampang ya. Data penampangnya kan ada luasannya 15 cm persegi, kemudian modulus elastisitasnya 200.000 kg per cm persegi. Nah, itu ngasih data penampangnya di sini, di define. Tapi karena kita mau ganti, ini berarti harus dibuka dulu kuncinya. Tadi kan Ibu nunjukin yang reaksi aja ya. Sekarang kalau kita mau cari, mau input batang, itu di sini, define, kemudian frame section. Nah, ini tuh defaultnya program. Kalau kita tidak bikin, dia pakainya yang ini. Ini jangan pernah dipakai. Kalau untuk di sepanjang materi pelajaran saya, analisa struktur, itu nggak boleh pakai ini. Ya. Tapi makainya yang general. Makanya general itu input di sini, bikin. Add general. Ya. Nah, general itu ini datanya harus satu semua. Kalau misalnya kalian tadi bukanya di kilogram meter gambarnya, ini nanti jadi nggak satu. Karena kita bukanya harus di sentimeter. Nanti harus diedit. Gitu. Ya, karena kita bikinnya udah di 1 kilogram senti, berarti ini udah benar. Ya. Ini tinggal ditutup. Ya. Nah, terus ini tuh data yang di sini tadi, yang section property. Ya. Nah, kalau ini namanya kan tadi, nah, kita bisa bikin nama baru misalnya AE. Nah, ini data materialnya. Materialnya itu buat input nilai modulus elastisitas. Ya. Kalau data luas penampang itu adalah data di data penampang. Tapi kalau modulus elastisitas itu data di material. Jadi kalau batang itu kan punya 2 data ya. Data ukuran penampangnya seberapa sih gitu, luasannya. Kemudian bahannya dari apa sih gitu. Kalau bahan itu E-nya, kalau luas penampang itu ukurannya. Ya, paham ya? Jadi ini ada 2 data maksudnya. Ya. Nah, untuk input data A-nya ada di mana? Itu inputnya di sini. Datanya kan tadi 15 cm persegi kan luasannya. Ya. Nah, itu diinput di mana? Ini data area ada 3 macam nih. Ada cross section area atau axial area,
ada shear area sumbu 2, ada shear area sumbu 3. Sumbu 2 itu mana sih? Sumbu 2 itu ke sana. Berarti luasan dalam arah geseran ke atas. Sumbu 3 itu ke depan, luasan geseran sumbu ketiga. Kalau aksial untuk luasan arah aksial gitu. Nah, 15 cm persegi itu diinput di mana? Di aksial area atau shear area sumbu 2 atau shear area sumbu 3? Halo? Ada yang bisa jawab? Halo? Ya, di inputnya di mana? Yang cross Yang 2, 3, apa yang aksial? aksial, Bu. Yang aksial ya, karena dia dipakai buat gaya aksial, berarti inputnya di sini ya. Nah, yang di sini dibiarin aja nih ya, nggak dinolin. Jadi ingat-ingat ya, di inputnya yang sini aja, oke ya. Nah, itu kan inputnya tadi di sini nih ya. Nah, yang di sini, ini jangan diinput double. Ini kan juga ada cross section aksial area nih ya. Ini biarin aja satu ya. Paham ya? Jangan double. Nanti kalau double nilainya jadi beda. 15 kali 15 nanti ya. Nah, terus sekarang ini kan ada steel nih materialnya. Kalian default nih, defaultnya steel. Nggak diganti nggak apa-apa, tapi nanti kita input nilai E-nya itu di steel. Gitu, ya. Nah, ini kita klik OK. Oke ya. Nah, sekarang input data modulus elastisitasnya. Yaitu dibuka di steel, kemudian ini di modify, kemudian modulus elastisitas tuh di sini. Ya, ini 200, 1, 2, 3, 200.000 ya di data. Terus ini ada massa per unit volume. Kan berat sendiri tuh nggak dihitung ya, diabaikan. Walaupun di define static load case-nya udah dinolin, tapi ini dinolin lagi nggak apa-apa biar aman. Ya, kalau saya ngajarinnya ini dinolin sekalian, supaya kalau static load case-nya lupa nggak nolin nggak apa-apa. Ya, paham ya? Nah, yang ini data lain, angka Poisson, ini pelajaran Bu Anis, ya. Kemudian koefisien perubahan suhu, kalau misalnya batang itu dipanasin atau didinginkan, itu juga berubah panjangnya. Kemudian modulus geser, ini pelajarannya Bu Anis. Kemudian ini adalah FD, tegangan izin, tegangan izin penampangnya. Ini juga pelajaran Bu Anis. Ini nggak dipakai kan di pelajaran kita. Jadi ini biarin aja. Ya, oke. Oke. Terus Iya, Bu. kita cek klik kanan nih. Ini kan masih pakai default nih transaction 1. Ya, karena kita belum taruh. Ya, berarti kita harus naruh dulu nih sekarang. Ini di blok. Ya. Kemudian habis di blok, kemudian ini ada gambar penampang nih. Ya, assign frame section. Ini diklik, kemudian dipilih yang sudah kita buat tadi, AE kan? Oke ya. Nah, udah jadi ini penampangnya sudah dirubah. Paham ya? Nah, kalau sudah tinggal di run sekarang analisis, setting option, 2 dimensi, kemudian di run. Nah, secara default dia langsung menggambarkan bentuk deformasinya. Kita tinggal klik kanan nih. Ini kita klik kanan. Tadi kan ini bertambah panjang 0,05 cm kan di buku. Ya, yang masih bisa buka bukunya, yang sempat download, ini tuh nilainya. Ini adalah delta H. Delta H, yang sumbu 3 ini adalah delta V. Kalau ini delta arah sumbu Y nih, ke depan atau belakang. Kan depan belakangnya nggak ada, jadi ini pasti 0. Paham ya? Nah, sekarang titik C. Waktunya tinggal 10 menit. Titik C kita klik kanan. Ini delta HC 0,14. Di hitungan kita kan
pakai unit load tadi 0,142 ya. Kemudian ini ketemu 0,019 ya. Ya oke lah, beda digit. Sebetulnya yang paling teliti adalah yang ini, yang sub ya. Karena kalau yang unit load-nya tadi udah ada pembulatan di gaya batang, sudah dibulatkan 3 digit, kan angkanya ketemunya tadi 833,333. Sebetulnya tiganya itu kan masih panjang banget gitu. Nah, 3 yang panjangnya kan kita hapus, sehingga udah ada pembulatan. Kemudian delta LI juga sudah ada pembulatan. Terus kita gambar di Wiliot ada pembulatan lagi. Kita hitung di Excel, Excelnya juga digit di belakang komanya ada pembulatan lagi. Ya, sehingga apa yang unit load tadi enggak. Ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Materi apa deformasi konstruksi rangka batang kalian bisa hitung dengan cara analitis unit load, kemudian bisa hitung dengan gambar Wiliot, dan bisa dicari juga dengan aplikasi SAP 2000 sampai tugas minggu ke-4 itu nanti kalau lengkap tugas minggu ke-1, 2, 3, 4 berarti apa itu jadi nilai di tugas pertama. Nanti tugasnya kira-kira ada 4, kalau enggak 3, 4. Ya. Nah, 4 minggu ini masih masuk tugas 1. Jadi yang nggak ngerjain di minggu ke-1 nggak apa-apa, nggak ngerjain di minggu kedua nggak apa-apa, asal minggu ketiga sama 4-nya tinggal dilengkapin aja. Paling terakhir ya kalau kelewat minggu ketiga, misalnya nanti tanggal ke-15 malam kelewatan, ya bisa masuk ke materi yang berikutnya, ya. Nah, kira-kira itu. Ini kalau mau tutup ininya, balik ke sini lagi gimana? Oh, ini ditutup dulu kali ya. Ini keluar dulu ya, exit. Terus balik lagi ini. Ini selesai. Oke, sekarang udah habis sambil nunggu waktu. Tadi sudah diperingatkan tinggal 10 menit. Ya. Nah, kira-kira itu materinya, paham ya? Paham, Bu. Paham. Oke, Paham, Bu. Sudah absen? Paham, Bu. Sudah absen semua? Saya sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah absen, ada pertanyaan mungkin sambil nunggu close aja. Kalau nggak ada, Ibu N. Ada Ibu. Udah nggak ada pertanyaan? Tidak ada, dikerjain. Bu. Kan sebetulnya ada jam responsi ya. Ada jam responsi Terima kasih, sampai Bu. ada jam responsi sampai jam 12 ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, kalau mau asistensi boleh sih. Mau lewat chat WA boleh. Mau Zoom dari kalian sendiri, nanti Ibu yang buka boleh. Atau mau video call boleh, terserah mau chat WA juga boleh ya. Jadi sampai jam 12 itu ada jadwal responsi satu-satu tapi jadi kalau mau di kelas boleh juga sih. Kalau ada yang di kampus misalnya mau ketemu di kelas boleh tapi satu persatu. Kalau satu sih nggak apa-apa kali. Asal pakai maskernya aja. Ya. Bu, pakai Oke. masker, Bu. Iya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan bisa di end. Oke, Bu. Bisa, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, saya akhiri materi Terima kasih, Bu. hari ini. Ya, semoga bisa paham. Saya tunggu tugasnya deadline minggu tanggal 15. Ya, terus yang tugas minggu ke-4. Nanti kita ketemu lagi mungkin tatap muka itu minggu ke-7 sebelum UTS ya. Atau kalau di kalian mungkin minggu ke-8 kali ya. Kalau kelas 1 Tes kapan, Bu? minggu Tes Bu kapan, Bu? ke-8. UTS itu biasanya minggu ke-8. Jadi Itu Senin, Desember ya, Bu, 4 berarti? Oh, Desember. 4 Iya. minggu dari sekarang berarti. Karena Iya. minggu ke-5. 3 minggu. 3 minggu Ya. dari sekarang. Kalau nggak minggu ke-8 ya. Minggu ke-8 aja deh. Soalnya kalian kelewat biasanya.
Ini kan Berarti- minggu Tetap kelima. muka Bu atau gimana Bu? UTS-nya nggak tatap muka. UTS-nya dikasih soal di e-learning. Nanti dikerjain. Kalau UTS nggak bisa lama-lama, paling seminggu. Jadi minggu ke-8 deadline. Kalau misalnya dibagikan Senin, dibuka Senin, berarti deadline-nya Senin depannya lagi. Kalau dibukanya Sabtu, ya berarti deadline-nya Minggu. Oh ya Bu. Nanti tinggal dibuka aja e-learning-nya, ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Nggak ada pertanyaan. tatap muka Bu. Nggak bisa tatap muka UTS. Kalau tatap muka malah cuma Nggak ada. 2 jam loh UTS-nya. Kalau mau tatap muka dikerjain di kelas pakai kertas. Bukan. Enggak, Bu. Bukan. Di rumah Kalau aja, tes Bu. Di mah rumah aja. online aja Bu. Online aja Bu kalau tes. Maksudnya ini belajar kita nggak ada belajar tatap muka Bu. Sebetulnya sih ada responsi aja deh. Kalau responsi kan nggak banyak, nggak rame. Satu-satu. Kalau Nah, responsi itu satu persatu. Jadi kalian mau nanya tugasnya apa boleh. Jadi nggak jadi kelas rame. Nanti kita lihat minggu ke-7 deh. Sekarang kan minggu ke-5 nih, 2 minggu lagi. 2 minggu lagi kalau bisa aman tatap muka ya. Tapi kayaknya sih enakan Zoom aja lah ya. Apa, Bu? Tetap muka lah, Bu. Iya, tatap muka buat responsi aja. Pak, Ibu udah bilang responsi boleh ke kampus, tapi satu-satu. Iya, Bu. Mana Iya. dia mau ke kampus nggak jadi, ya. Jadi sesuai dengan tugasnya aja, yang ditanyain di tugasnya aja. Oke, Bu. Oke, baik. Kalau sudah nggak ada yang ditanya lagi, Ibu akhiri Ya, makasih, Bu. materi Bu ya Bu. materi Makasih kuliah Bu, hari ini jaga ya. kesehatan selalu Bu. Iya, Oke, sama-sama. Ibu. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Bu. Bu En ya. Kamu dapat juga jadi